Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya dan teman-teman saya di sini akan mempresentasikan terkait tentang optimasi query terdistribusi. Nah, di sini ada saya sendiri, Atri Kaisa, kemudian ada teman saya, Desiana Puspita, dan ada Indah Putriyanti. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Poin yang ke A yaitu deskripsi umum optimasi query terdistribusi. Nah, untuk pengertian optimasi query sendiri merupakan suatu proses untuk menganalisa query agar dapat menentukan sumber-sumber apa saja sih yang digunakan oleh query tersebut dan apakah penggunaan dari sumber tersebut dapat dikurangi tanpa merubah outputnya gitu. Atau optimasi query ini bisa juga dimaknai sebagai sebuah prosedur untuk meningkatkan strategi evaluasi dari suatu query sehingga dapat membuat evaluasi. Untuk membuat evaluasi menjadi lebih efektif gitu. Nah, di sini optimasi query dapat berupa yang pertama ada operasi urutan eksekusi, kemudian ada metode akses untuk relasi yang tepat, selanjutnya ada algoritma untuk menjalankan operasi, dan yang terakhir ada urutan pergerakan data antar site. Nah, kemudian poin yang kedua di sini ada tujuan optimasi query. Mungkin teman-teman kayak menanyakan apa sih tujuannya gitu. Nah, di sini kita sudah menguraikan tujuan dari optimasi query berbeda-beda untuk setiap sistem gitu. Ada yang menggunakan optimasi query untuk meminimumkan waktu proses, sedangkan pada situasi lain bisa juga optimasi query diperlukan untuk waktu respon gitu. Nah, minimumkan antara inputan dan outputnya itu gimana ya? Minimum I/O-nya itu pengguna memori, tetapi pada dasarnya tujuan dari optimasi query yaitu untuk menemukan jalan akses yang termurah untuk meminimumkan total waktu pada saat proses sebuah query. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan yang namanya optimizer untuk melakukan analisa query dan untuk melakukan pencarian jalan akses. Kemudian masuk ke bab pembahasan. Di sini poin A-nya yaitu ada komponen pendukung optimasi query terdistribusi. Nah, komponen pendukung optimasi query terdistribusi terdiri dari 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bagannya. Yang pertama yang paling atas itu ada input query, kemudian turun ke bawah ada select speech generation, turun ke equivalent key IP, kemudian lanjut lagi ke select strategi. Select strategi ini bisa naik ke select speech generation sekaligus gitu. Kemudian di sini ada dibagi untuk select speech generationnya dari transformation rules dan select strateginya dari Coase model gitu. Nah, kemudian di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertama, search page.
Search page merupakan sekumpulan alternatif perencanaan eksekusi yang merepresentasikan query. Seluruh alternatif adalah ekuivalen, yaitu memberikan hasil yang sama dengan urutan pengoperasian, pengimplementasian, dan performa yang berbeda. Yang kedua, cost model. Cost model merupakan model yang memprediksi biaya yang harus dikeluarkan dari suatu query yang akan dieksekusi. Terdiri dari cost function, statistik database, dan formula. Yang ketiga, search strategi. Search strategi mengeksplorasi search page dan memilih strategi terbaik dari alternatif yang ada menggunakan cost model. Yang B, algoritma optimasi query terdistribusi. Algoritma yang dipakai optimasi query terdiri dari algoritma Ingrid. Algoritma Ingrid merupakan salah satu metode untuk mengoptimasi query pada sistem basis data tersentralisasi. Namun, dapat juga diaplikasikan pada sistem basis data terdistribusi. Tahap algoritma Inggris. Query diurai menjadi query yang berurutan dan memiliki relasi unik. Apabila ketika menguraikan dapat menghasilkan monorelasi query, maka monorelasi query tersebut dijadikan indeks awal untuk acuan pecahan query selanjutnya. Monorelasi query sendiri adalah query yang bersifat operasi unary, yang hasilnya didapat dari satu tabel. Apabila tidak terdapat monorealisasi query, maka pemecahan query dilakukan secara berurutan tanpa acuan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, contoh-contoh optimasi query terdistribusi. Contoh menggunakan algoritma Ingres terdistribusi. Set 1, set 2, EMP1, ASG, EMP2, PROJ. Beberapa strategi yang memungkinkan yaitu eksekusi keseluruhan query berupa EMP, ASG, PROJ dengan memindahkan EMP1 dengan ASG ke site 2. Selanjutnya, eksekusi EMP, ASG, PROJ dengan memindahkan EMP1, ASG, dan ASG ke site 2, dan lain-lain. Pemilihan di antara kemungkinan strategi-strategi tersebut membutuhkan estimasi ukuran dari hasil intermediate. Misal, jika ukuran EMP1 ASG lebih besar dari ukuran EMP1, maka strategi 1 lebih dipilih daripada strategi 2. Jadi kesimpulannya, optimasi query merupakan suatu proses untuk menganalisa query untuk menentukan sumber-sumber apa saja yang digunakan oleh query tersebut, dan apakah penggunaan dari sumber tersebut dapat dikurangi tanpa merubah output. Atau bisa juga dikatakan bahwa optimasi query adalah sebuah prosedur untuk meningkatkan strategi evaluasi dari suatu query untuk membuat evaluasi tersebut menjadi lebih efektif. Saran dari materi optimasi query terdistribusi yaitu ada dua aspek esensial dari proses query dalam lingkungan terdistribusi, yaitu 1. Data dan pesan ditransmisikan melalui jalur komunikasi. Hal ini akan berakibat pada lambatnya proses. 2. Keberadaan banyak prosedur dalam jaringan. Hal ini akan menimbulkan adanya opportunity untuk terjadinya parallel processing dan transaksi data, sehingga akan menaikkan speed up. Optimasi query mencakup beberapa teknik seperti transformasi query ke dalam bentuk logika yang sama, memilih jalan akses yang optimal, dan mengoptimumkan penyimpanan data.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai optimasi query terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.